ketika suara itu tak lagi terdengar. Pernahkah engkau berada dalam keramaian, namun merasa sepi, tertawa bersama teman-teman, tapi setelahnya sunyi menyeruak di dada? Bangun pagi, mandi, berpakaian rapi, berangkat kerja atau sekolah, namun entah mengapa terasa berat, kosong, tak bersemangat. Itu bukan semata soal kurang istirahat, bukan pula sekadar tekanan pekerjaan atau rutinitas. Itu mungkin suara hatimu yang selama ini kau abaikan sedang menjerit perlahan, minta disapa, minta diobati. Suara hati adalah bisikan paling jujur yang seringkali kita bungkam sendiri. Kita terlalu sibuk mengejar dunia, memenuhi ekspektasi, memburu validasi dari manusia, hingga lupa bahwa di dalam dada ini ada satu ruang yang hanya bisa diisi oleh kehadiran Allah. Dan saat hati mulai sakit, dunia di luar bisa saja tampak biasa, namun dunia di dalam jiwa kita sedang retak tanpa suara. Menelisik makna hati dalam Islam. Dalam Islam, hati bukan sekadar organ yang memompa darah. Ia adalah pusat kehidupan spiritual manusia. Allah menyebutnya dalam banyak ayat. Don rasa lelah menjadikannya poros utama dalam sabdu-sabdanya. Hati kalb adalah tempat iman bersemayam, tempat niat dilahirkan, dan tempat ketulusan dibentuk. Saat hati lurus, maka lisan akan jujur, mata akan menjaga pandangannya, tangan akan bekerja dalam kehalalan, kaki akan melangkah ke kebaikan. Namun jika hati bengkok, rusak, atau sakit, maka seluruh hidup pun akan berjalan dalam kekacauan. Amal tampuk ponyak, tapi tak ada keberkahan. Rezeki datang, tapi tak membawa ketenangan. Keluarga lengkap, tapi terasa asing. Semua itu bisa jadi akibat dari hati yang tak pernah dirawat. Jenis-jenis penyakit hati, tak semua sakit bisa dilihat oleh mata. Bahkan, sebagian besar penyakit hati justru tersembunyi di balik senyuman dan kata-kata indah. Berikut beberapa penyakit hati yang paling berbahaya dalam Islam. Pertama, ria pamer amal. Melakukan ibadah bukan karena Allah, tapi demi dipuji orang. Salatnya lama jika dilihat, namun terburu-buru saat sendiri. Sedekahnya besar saat diliput kamera, namun pelit pada keluarga sendiri. Kedua, hasad, iri dengki. Tak suka melihat orang lain bahagia. Nikmat orang lain seolah menjadi kesengsaraan bagi dirinya. Doa yang dipanjatkan pun bukan untuk kebaikan, tapi untuk menghapus kenikmatan saudaranya. Ketiga, takabur sombong. Merasa lebih baik dari orang lain. Menganggap dirinya lebih suci, lebih mulia, lebih berhak atas segalanya. Padahal hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Keempat, ujub bangga diri. Terpesona dengan amal sendiri. Merasa cukup dengan ibadahnya. Lupa bahwa semua taufik datang dari Allah, dan tanpanya tak satu pun amal bisa bernilai. Kelima, dendam. Menyimpan sakit hati bertahun-tahun tanpa mau memaafkan. Padahal Rasulullah memaafkan orang-orang yang melemparinya dengan batu, yang mencoba membunuhnya. 6. Cinta dunia berlebihan. Dunia menjadi tujuan utama. Harta, jabatan, popularitas semuanya dikejar seakan menjadi penentu keselamatan. Padahal dunia hanyalah ladang ujian, bukan tujuan akhir. Tanda-tanda hati sedang sakit. Hati yang sakit tidak selalu bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Berikut tanda-tanda yang bisa menjadi alarm bagi kita. Ibadah terasa hampa. Sholat sekadar gerakan, tanpa rasa. Membaca Al-Quran tanpa penghayatan. Dizikir menjadi beban. Gampang tersinggung, sulit memaafkan. Hati yang sempit membuat semua hal terasa personal. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Padahal hati yang lapang akan mudah menerima
dan memaafkan. Senang membicarakan orang lain, ghibah menjadi makanan harian. Padahal membicarakan aib orang adalah cerminan dari ketidakpuasan terhadap diri sendiri, iri terhadap nikmat orang lain. Setiap keberhasilan orang lain menjadi luka bagi dirinya. Hati tak mampu bersyukur karena sibuk membandingkan, mudah gelisah, sulit bersyukur. Hati selalu merasa kurang, padahal nikmat Allah tak pernah berhenti mengalir. Bagian 5. Ilmu psikologi dan hati. Ilmu modern membuktikan bahwa kesehatan emosional dan spiritual sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Konsep psikosomatis menjelaskan bagaimana pikiran dan perasaan negatif bisa memunculkan penyakit fisik, seperti tekanan darah tinggi hingga kanker. Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menyebut bahwa IQ hanya menyumbang sebagian kecil keberhasilan seseorang. Yang lebih menentukan adalah kecerdasan emosional, yakni kemampuan mengelola emosi, empati, dan stabilitas batin. Islam telah lebih dahulu mengajarkan hal ini lewat konsep tazkiyatun nafs. Jiwa yang bersih akan memancarkan kesehatan lahiriah. Sebaliknya, jiwa yang keruh akan membawa kesulitan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pandangan ulama tentang penyakit hati, Imam Al-Ghazali berkata, sumber segala kebaikan adalah hati yang bersih. Jika hati kotor, maka amal sebaik apapun tidak akan sampai pada Allah. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menekankan pentingnya murakabah, merasa diawasi Allah, dan muhasibah introspeksi diri untuk menjaga kebersihan hati. Ibnu Qayyim al-Jauzi, hati yang sakit tak hanya membahayakan kehidupan dunia, tapi bisa membawa kehancuran di akhirat. Sebab itu, merawat hati adalah kewajiban seumur hidup. Jalan menuju kesembuhan hati. 1. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa melalui introspeksi, memperbaiki niat, menghilangkan sifat tercela, dan menggantinya dengan akhlak mulia tujakir. Astoris di zikir bukan sekadar lantunan, tapi penghubung antara hati dengan Tuhannya. Di zikir menyapu debu yang menutupi nurani. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. QS Ar-Radain 28:3. Taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, bukan hanya mengucap istighfar, tapi diiringi penyesalan mendalam dan tekad tak mengulang dosa. 4. Menuntut ilmu dan berguru. Ilmu adalah cahaya. Berguru kepada orang syalih akan membuka jalan menuju penyucian hati yang benar. 5. Menjaga niat. Setiap amal akan dinilai dari niatnya. Meluruskan niat adalah pondasi dari semua perbaikan. Suara hati itu sedang menunggu kita. Kadang, suara hati tidak berteriak. Ia hanya berbisik, lembut, tapi jika tak didengar, ia bisa menjadi jeritan sunyi yang menghancurkan dari dalam. Jangan tunggu ia menjadi gelap. Jangan tunggu ia mati. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. QS Ar-Radain 11. Penutup, jangan abaikan lagi. Hari ini, detik ini, mari dengarkan kembali suara hati kita. Mungkin ia sudah terlalu lama kita abaikan. Mungkin ia sudah retak, tapi masih ingin diperbaiki. Kita bisa mulai dari hal kecil, duduk dalam sunyi, dan bertanya, apa kabar hatiku? Mulai membaca Al-Quran dengan hati, bukan sekadar mata. Memberi tanpa pamrih, memaafkan mereka yang menyakiti kita, melihat orang lain dengan rahmat, bukan dengan penilaian. Karena hati yang bersih adalah jalan menuju Allah. Dan hanya dengan hati yang bersih, kita akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat.